Ibu bapak saudara-saudara, jumpa lagi di podcast Kopral J. Kopral J. Kopral bukan sembarang kopral, bukan Kopral Jono juga, tapi Kolaborasi. kita melakukan sebuah kegiatan pembinaan kolaborasi perkuat Layanan jemaat. Nah, saya menyapa itu ala-ala sekolah minggu yang kayaknya masih relevan. Hai halo supaya kita bangun terus gitu ya. Walaupun kondisi sedang tidak baik-baik saja. Satu hari lagi kita akan bersama menghayati Trihari Suci. Trihari Suci itu apa aja ya? Ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, ada Sabtu Sunyi. Nah, sebelum sampai Paskah, 3 hari ini penting. Tapi 3 hari yang penting ini masih banyak orang yang salah kaprah. Kenapa salah kaprah? 3 hari itu mah miliknya saudara-saudara kita yang beragama Katolik. Tapi apakah memang pas atau memang itu punya saudara-saudara kita yang beragama Katolik atau memang sudah tradisi yang ada sejak bukan setahun 2 tahun tentunya, tapi sejak lama kita pelihara dan rawat sampai tahun 2026 ini. Ini gimana Pak Pendeta Hariman? Gitu ya, apakah memang benar itu milik saudara-saudara kita atau memang sudah tradisi yang lahir dari sejak lama? Terima kasih Bu Pendeta Titin, juga Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa sekalian. Ini pertanyaan yang menarik ya. Apakah ini milik saudara-saudara Katolik saja ya, bukan milik kita orang Protestan gitu ya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah tidak lagi relevan ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah, sebelum reformasi gereja 1517 oleh Luther, lalu Calvin, Zwingli ya, gereja-gereja sudah merayakan itu ya. Jadi tradisi ini sudah lama ya. Cuman memang kita harus jujur bahwa pasca reformasi 1517 itu ya, karena gereja-gereja ini khususnya yang Protestan ya punya semangat sola scriptura gitu ya, hanya oleh Alkitab gitu ya. Lalu kemudian hal-hal yang sifatnya terlalu liturgis dan tidak ada instruksi langsung dari Yesus dalam Alkitab ini kemudian dihilangkan. Yang dipertahankan misalnya ya perayaan Paskah ya, dan hari Minggu itu Paskah juga yang dirayakan ya, Paskah kecil yang dirayakan. Selain itu seperti Rabu Abu ya, Kamis Putih, Sabtu Sunyi ini tidak lagi dirayakan. Tapi kemudian dalam perjalanan sejarah gereja pada abad ke-20 ada kebangkitan ya, para teolog gereja untuk mempelajari kembali ya, ada semangat pembaharuan liturgi. Nah, sehingga tradisi yang sangat baik ini diangkat lagi ya, dibicarakan lagi. Kenapa? Karena dilihat ini punya nilai, punya makna yang sangat penting dalam rangka membangun iman dan spiritualitas umat ya, ditambah dengan gereja-gereja kita mulai kembangkan hidup berekumene ya. Gereja-gereja Protestan itu ada di WCC ya, di Dewan Gereja Dunia. Bahkan di Dewan Gereja Dunia itu terjadi proses percakapan, pembelajaran juga bersama dengan saudara-saudara Katolik ya, sehingga tradisi antara lain Trihari Suci ini kemudian diangkat kembali. Dan ketika dikaitkan misalnya ya dengan kondisi manusia ya di era modern sekarang, di era posmo, kita itu membutuhkan lebih dari sekedar aspek kognitif ya. Gereja-gereja kita khususnya yang Protestan kalau ibadah itu kan lebih fokus kepada khotbah ya. Aspek kognitif itu sendiri nggak cukup ya. Di liturgi kita juga ada
ada gerak ya, psikomotorik misalnya, orang berdiri, orang duduk, tapi aspek afektif yang menyentuh emosi itu jujur saja ya di gereja kita itu rada kurang ya, dan saya kira dengan tradisi ini kita mau membangun sebuah spiritualitas umat yang holistik ya, kognitifnya dapat, afektifnya dapat, psikomotoriknya dapat ya, ini kan paket lengkap sebenarnya ya. Nah sehingga ketika dilihat oleh para teolog, orang yang belajar liturgi secara khusus, bahwa ternyata kalender gerejawi ya, dengan di dalamnya ada masa raya Paskah ya, dan kemudian dalam masa raya Paskah itu sejak Rabu Abu begitu ya, masuk sampai kepada Paskah, di dalamnya ada Trihari Suci. Orang menemukan ini ada tradisi yang baik sekali yang bisa memperkaya iman dan spiritualitas umat. Sehingga pertanyaannya sekarang bukan apakah ini milik Katolik atau bukan gitu ya, tapi apakah tradisi ini ya punya relevansi ya dalam rangka kita membangun iman dan spiritualitas umat. Dan menurut saya relevan sekali gitu. Ya, jadi Ibu Bapak, Saudara-saudara, hal yang saya garis bawahi dan buat kita semua, kita bukan hanya sekadar beribadah minggu, hanya sekadar duduk gitu ya, tapi kita berupaya untuk menghidupi firman Tuhannya dapat, lagu-lagunya dapat, terlebih ketika di 3 hari, baik Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, ada sisi-sisi yang memang menyentuh kita. Betul. Tadi yang sudah dinyatakan Pak Pendeta Hariman, kognisinya dapat, afeksinya dapat, dan juga dari sisi motorik. Nah, maka relevan sekali yang disampaikan oleh Pak Hariman dengan isu yang sekarang ini bisa jadi makin dekat dengan kita. Kalau soal di skala nasional tentang gizi, ya anak-anak sekolah banyaknya itu kayaknya belum kelar-kelar gitu ya. Lalu ditambah lagi yang sekarang ini dijadikan memes, kalau sudah selesai masak dimatikan kompor gasnya gitu ya, matikan kompor jangan lupa gitu. Lalu yang bukan lagi hanya skala nasional yang dialami oleh bangsa negara kita pun juga mungkin bisa jadi di antara ibu bapak, rekan-rekan sekalian ada yang berpikir, waduh kejadian gak nih ya gitu ya, perang dunia ketiga. Ketika ada negara-negara di Timur Tengah sibuk dengan konflik dan juga peperangan. Nah, apakah kita pun juga bisa sama-sama kuat gitu ya? Gimana kita memaknai Trihari Suci sampai kita memaknai Yesus yang bangkit? Kami lagi resah loh. Kami lagi khawatir loh. Pak Hariman. Jadi betul Pendeta Titin dan Bapak Ibu semua, ketika kita melihat kondisi global kita sedang tidak baik-baik saja ya. Peperangan itu merusak kemanusiaan. Dan kita lihat di situ karena egoisme, kerakusan ya, perebutan sumber daya ya, resources yang ada di negara tertentu ya, bahkan perlombaan industrialisasi ya senjata untuk memperlihatkan siapa yang paling canggih, siapa yang paling kuat begitu ya. Ini kemudian menciptakan bukan hanya ketidakstabilan global, tapi kita melihat ada manusia yang kemudian jadi korban ya, ada luka, ada trauma yang luar biasa. Di nasional kita juga tidak lepas ya dari kondisi yang muram itu gitu ya, karena kita lihat ada krisis ekologi ya, hujan, banjir luar biasa, banjir bandang begitu ya. Dan ini
berjalan berbarengan dengan eksploitasi alam yang luar biasa. Kenapa? Lagi-lagi manusia hanya mementingkan egoismenya, ya, rasa rakusnya gitu ya. Dia mau berkuasa, ya. Lalu kemudian dari situ kita melihat juga ada kesenjangan sosial yang luar biasa gitu ya. Kita khawatir ya dengan konflik, ya, perang yang berkepanjangan di Timur Tengah itu akan berdampak pada naiknya harga-harga minyak, dan tentu ini juga akan berdampak sampai ke dapur warga, ya, dapur kita gitu ya. Lalu kemudian ini akan menciptakan kemiskinan, ya, kesenjangan itu akan semakin menganga, ya, terlihat, dan ini bahaya. Jadi situasi kemanusiaan, ekologis kita ada dalam sebuah ancaman, ya, dan merayakan Paskah, ya, diawali dari masa raya Prapaskah, Rabu Abu, ya, Kamis Putih, di Trihari Suci, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Paskah, ini menurut saya sangat relevan, ya. Misalnya ketika kita masuk di Rabu Abu misalnya, ya, Bu Titin, kita itu kan disentuh, ya, dengan pengolesan abu di jidat kita, ya, yang sekaligus dikatakan kamu ini debu, ya, abu, ya, akan kembali lagi menjadi debu, ya. Ini kan suatu yang memang menyentuh, ya, diri kita, kesadaran kita bahwa, ya, kita ini makhluk yang fana, makhluk yang terbatas, ya. Jadi gak usah arogan, gak usah sombong, pamer senjata, ya, untuk menaklukkan, merebut resources yang ada di negara-negara tertentu, ya, atau bahkan melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap alam sehingga alam menjadi terganggu keseimbangan, dan akhirnya apa? Kita mengalami malapetaka, ya, seperti yang terjadi di bangsa kita. Bencana demi bencana terus terjadi. Jadi kesadaran diri di masa Prapaskah ini justru terbangun, ya, dengan perayaan-perayaan tadi. Tadi saya katakan misalnya di Rabu Abu, ya, di Kamis Putih juga menurut saya sangat relevan. Ya. Nah, kalau tadi Rabu Abu, pengolesan abu, ya, dari daun palem tahun lalu yang dibakar itu, maka ketika kita memaknai 3 hari suci ini, kita tidak cepat-cepat ke Paskah, maka spiritualitas yang seperti apa yang mau terus dikembangkan, dijaga, dan juga dirawat? Kalau Kamis Putih kan kita memaknainya seperti ini, Pak Hariman, gitu ya, bahwa Kamis Putih itu teks yang digunakan bukan kerap kali, tetapi memang yang digunakan adalah Yesus yang membasuh kaki para murid. Sementara Jumat Agung ini kasih yang paling agung, gitu ya, saya mengutip dari judul lagu dari pelengkap Kidung Jemaat. Sementara Sabtu Sunyi itu kan berkaitan dengan Yesus yang masuk ke dalam dunia orang mati, gitu ya, karena peristiwa penyalipan, lalu kematian itu datang di dalam diri Yesus setelah kematian di kayu salib itu. Maka 3 hari suci itu pasnya di kita itu ajakannya atau bahkan aplikasinya yang kena. Ini kalau bahasa Gensi yang relate banget, gitu ya, yang relate banget Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, ini bagaimana memaknainya? Tadi isu di skala nasional, bahkan yang global, terus yang paling menyentuh ke diri kita itu gimana? Nah, ini menarik, ya, Bu Titin. Dan kita lihat Yesus itu Allah, ya, Dia yang maha tinggi, gitu. Tapi Dia mau merendahkan diri, ya, menjadi sama dengan manusia, ya. Kalau Paulus pakai istilah
kenotik ya. Dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Dan di Kamis Putih ketika kita mengingat Yesus yang membasuh kaki para murid, ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Lazimnya guru itu yang dicuci kaki ya oleh para murid. Tapi ini Yesus membalikan itu. Dia yang maha tinggi, dia yang justru membungkuk. Dia yang mencuci kaki ya, bagian yang paling rendah ya dalam anatomi manusia ya, tubuh manusia. Yesus mau mencuci kaki mereka. Ini kan memperlihatkan sebuah praktik kerendahan hati yang luar biasa ya. Nah, ini relate sekali ya dengan kondisi kita ya. Banyak pemimpin di dunia ya yang sekarang pamer kuasa begitu ya, pamer kekuatan gitu ya. Mungkin di bangsa kita juga sama ya, bukan cuma pemimpin negara, bahkan mungkin juga dalam konteks bergereja gitu ya. Ada juga banyak pemimpin gereja yang justru dalam praktik pelayanan melakukan sesuatu pendekatan kuasa gitu ya. Tapi di sini Yesus memperlihatkan bahwa melayani itu bukan soal posisi, bukan soal seberapa besar kekuasaan yang Anda punya gitu ya, tapi seberapa kuat tekad Anda untuk memberi diri ya, melayani sesama ya dengan penuh kerendahan hati. Ini yang saya kira dibutuhkan. Jadi dari Kamis Putih kita belajar tentang kalau saya ya spiritualitas kenotik ya, bagaimana Yesus mau mengosongkan diri ya, dan dia mau melayani manusia ya. Jadi sekali lagi pelayanan ya, ini bukan soal posisi, tapi bagaimana kita mau memberi diri ya untuk menjadi berarti, menjadi bermakna bagi orang lain. Ini kalau di Kamis Putih sampai masuk ke Jumat Agung, wah, tidak ada kasih yang lebih besar kata Yohanes kan ya, daripada kasih seorang yang memberi nyawa kan bagi sahabat-sahabatnya gitu ya. Jadi Yesus adalah sahabat bagi dunia ya, yang dengan kerendahan hati tadi ia melangkah lebih jauh dengan mengorbankan diri ya. Dia tidak mengorbankan orang lain gitu ya, tapi dia mau mengorbankan diri sendiri. Di dunia yang tampaknya demi jabatan ya, demi harta ya, orang rela mengorbankan orang lain ya. Tapi Yesus di sini justru memberi contoh, memberi teladan yang berbeda sekali ya. Dia mau mengorbankan diri demi kehidupan manusia, demi keutuhan ciptaan dunia ini. Ini relate sekali ya. Jadi semangat untuk mengorbankan diri, bukan mengorbankan orang lain ya. Ini yang dibutuhkan oleh dunia, ini yang dibutuhkan oleh Indonesia, ini yang dibutuhkan oleh gereja-gereja, dibutuhkan oleh kita semua. Dan di Sabtu Sunyi, di Sabtu Sunyi di sini kita diajak untuk mencandra kesunyian ya, mencandra menjadi bagian dari luka dan trauma ya. Di Sabtu Sunyi itu saat tubuh Yesus ada di kubur sendiri, dingin, kesepian gitu ya. Dan di situ kita mencoba mengingat ya, kubur yang gelap itu dengan tubuh yang kaku, sambil kita juga merasakan ya bagaimana derita ya rakyat di Palestina ya, juga warga Israel yang jadi warga sipil Israel yang menjadi korban ya, warga Iran yang menjadi korban ya, korban kekerasan dimanapun ya, dalam rumah tangga misalnya ya, ada banyak sekali korban banjir dan seterusnya, korban kebijakan pemerintah yang salah gitu ya. Kita diajak untuk menghayati
bagaimana penderitaan Kristus, kematiannya, keberadaannya dalam kesepian itu, dan kita juga menempatkan diri berbela rasa ya dengan orang-orang yang tidak ada harapan, yang berputus asa, yang tinggal dalam penderitaan. Nah, bela rasa ya, compassion ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Jadi kalau istilah anak zaman now, relate nggak ya perayaan Trihari Suci ini? Oh, relate sekali. Kita diajak untuk punya kerendahan hati, kita diajak untuk punya spirit mengorbankan diri, bukan mengorbankan orang lain ya, dan kemampuan untuk berbela rasa ya dengan orang yang berbeda. Ini nilai-nilai ini sangat penting untuk kemanusiaan dan juga keberlanjutan lingkungan ekologis di masa kini. Ya, artinya tadi sebelum ke Trihari Suci, apa yang kita gumuli bersama-sama di skala nasional, skala global, saya tadi mendengar bahwa kata egois itu harus dipatahkan sedemikian rupa, walaupun tidak mudah gitu ya. Kemudian bagaimana kehadiran kita bisa berdampak dan orang lain pun juga kita berdayakan, bukan sebaliknya kita memperdayakan orang. Dan pada akhirnya bukan lagi kita yang menjadi center, karena memang kan fokus kita kan kerap kali kok manusia terus, sementara kita lupa bahwa Tuhan menciptakan bukan hanya individu manusia, tetapi juga lingkungan atau alam sekitar. Dan ternyata relate Trihari Suci ini. Nah, ketika Trihari Suci mau dimaknai dengan kerendahan hati, kesediaan untuk mengorbankan diri, bahkan juga sampai meresapi yang namanya sunyi, sepi. Nah, ini sampai pada puncaknya Yesus yang bangkit gitu ya, Paskah. Nah, sementara kita diperhadapkan kayaknya kontras sekali, kontras dengan kembali lagi isu skala nasional. Bahkan saya ingat isu kesehatan mental pun juga masih sangat kuat gitu ya. Akankah orang bisa bertahan? Akankah orang bisa terus menaruh pengharapan kepada Kristus? Tadi kita mengawali dengan Trihari Suci dan setelah itu kita Paskah gitu ya. Orang masih punya daya untuk hidup enggak gitu ya. Itu gimana kita memaknai kebangkitan Kristus yang isu kesehatan mental, masih kuat nggak orang untuk menjalani kehidupan kesehariannya? Iya. Jadi justru di sini saya melihat bagaimana kesinambungan ya dari Trihari Suci secara khusus ya, dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, baru kemudian Paskah. Ya. Yesus yang bangkit di hari ketiga ya, setelah dia berada di makam yang sunyi, dia turun ke dalam kerajaan maut gitu ya. Lalu pada hari yang ketiga dia bangkit gitu ya. Nah, kebangkitan ini tidak ujuk-ujuk ya. Kebangkitan ini tidak ujuk-ujuk ya. Tapi kebangkitan ini terjadi lewat sebuah proses ya. Ada via dolorosa, ada penderitaan ya, ada kematian, baru kemudian ada kebangkitan. Dan dari Trihari Suci tadi kita belajar tentang nilai kerendahan hati, pengorbanan ya, bela rasa ya. Kita itu akan bangkit dengan nilai-nilai ini ya. Kita akan bangkit ya, bukan hanya kita secara individu ya, secara personal, tapi kita secara bersama dalam kesatuan kemanusiaan, kita secara bersama ya dalam persahabatan dengan alam ya. Kalau kita punya
eh, kerendahan hati, kita punya kesediaan untuk mau berkurban, ya, kita punya bela rasa, ya, kita akan bangkit bersama dengan Kristus. Kristus memperlihatkan itu, ya, dia menunjukkan contoh kepada kita, ya, dengan nilai-nilai itu. Jadi sampai pada kebangkitan. Nah, kebangkitan itu sendiri menjadi sebuah kabar baik, berita gembira bahwa penderitaan itu bukan akhir, ya. Bahkan kematian bukan akhir, ya. Saya senang dalam Injil, ya, dalam Perjanjian Baru itu dikatakan baik hidup maupun mati, ya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, ya. Dan Kristus itu adalah wujud nyata, ya, tangan Allah yang merangkul kita, yang memeluk kita dengan kasih kekal, yang membawa kita untuk bangkit. Dan di tengah-tengah berbagai kondisi Indonesia gelap, ya, dunia yang muram, isu mental health, ya, atau mental illness, ya, kita menemukan harapan, ya, dengan Paskah itu, ya, bahwa ada kebangkitan, ada kehidupan. Karena itu Paskah, ya, dengan kita hidup di dalam Kristus, kita mati bersama Dia, tapi kita juga bangkit bersama Dia, ya. Dia ada bersama dengan kita dalam kemuraman kita, dalam kegelapan kita, dan kemudian Dia mau membawa kita untuk bangkit lagi. Dan ini kabar baiknya, berita gembiranya, ya. Kematian itu bukan akhir, ya, tapi ada kebangkitan. Dan Paulus bilang kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah, ya, iman kita. Jadi ini pesan penting, Bu Pendeta Titin dan kita semua, ya, kita perlu membawa pesan penting ini bahwa harapan itu selalu ada. Dan Kristus mau menarik kita dari depan, ya, untuk keluar dari kubangan persoalan yang selama ini melilit kita. Dan gereja menurut saya harus memperlihatkan contoh teladan bagaimana kita bangkit dari dalam kemuraman, dalam kegelapan, ya, dunia ini. Nah, kata Kristus yang bangkit itu tentu menjadi tema penting, tema sentral, gitu, ya. Dan ini mengingatkan saya kepada tema secara nasional, gitu, tema Paskah nasional atau tema yang dibuat oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Tema yang menarik adalah ketika diangkat Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita, gitu, ya. Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita. Maka kalau secara teologis dulu, gitu, ya, kata-kata kuncinya adalah tentang manusia baru, tentang kemanusiaan baru. Ini bagaimana secara teologis kita memaknai kemanusiaan baru dalam terang kebangkitan Kristus, gitu, ya. Dan sekali lagi kita mungkin akan terus berputar karena gereja tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Tapi gereja ada untuk memberi dampak ketika misalnya warga jemaat dalam kehidupan bertetangga, kemudian ketika gereja yang juga bergumul bersama-sama dengan apa yang dialami oleh bangsa dan negara, dan yang secara luas lagi yang lingkup internasional. Meskipun gini, Pak Pendeta, jujur masih banyak gereja yang mengalami persekusi, gitu, ya. Masih banyak gereja yang mengalami yang namanya kesulitan untuk bisa beribadah dengan baik. Jadi putaran-putaran isu-isu kita kan sangat berdekatan dengan ini. Maka manusia baru yang seperti apa yang mau kita yang sangat menyentuh dalam terang kebangkitan Paskah. Saya mengapresiasi, ya, persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang mengajak kita semua gereja-gereja
bahkan bangsa Indonesia ya untuk menghayati kemanusiaan baru ya. Dari teks Alkitab yang diangkat itu dikatakan di sana yang lama ya sudah berlalu ya, sesungguhnya yang baru itu sudah datang ya. Manusia diciptakan ulang ya, diformat ulang ya oleh Allah di dalam Kristus. Dunia yang jatuh ke dalam dosa ya karena pemberontakan manusia, karena egoisme manusia, karena kerakusan manusia ya, karena dosa yang kemudian merusak relasi ya, kerusakan relasi dengan Allah ya, relasi dengan diri sendiri, bahkan ya relasi dengan sesama, bahkan relasi dengan alam semesta ya. Jadi dosa menyebabkan kerusakan relasi itu ya, dan kita melihat ada pembunuhan misalnya ya di teks kitab Kejadian ya, Kain bunuh Habel ya, saudara ya, ini kan buah atau akibat dari dosa, dan konflik-konflik semacam itu terus terjadi ya. Padahal Allah menciptakan manusia dan dunia ini pada mulanya kan baik adanya ya, dan Allah tidak membiarkan semua berjalan begitu saja, tapi justru Allah mau melakukan sebuah intervensi ya. Dengan cara apa? Dengan inkarnasi datang ke dunia ya, untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia, menyelamatkan alam semesta gitu ya. Dan di dalam Kristus yang hadir memberi diri untuk menebus, membayar utang dosa, itulah ya kita kemudian diciptakan secara baru. Relasi ini kan dipulihkan oleh Allah ya. Relasi dipulihkan oleh Allah. Relasi dengan Allah, manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesamanya ya, manusia dengan alam semesta gitu ya. Nah, citra kemanusiaan baru itu yang sudah dipulihkan sebagaimana yang ditampilkan oleh Kristus sendiri ya. Alkitab juga menyatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah kan ya, dan siapa gambar Allah itu? Yesus Kristus ya, dialah citra kemanusiaan yang ideal ya. Dan karena itu kita yang diciptakan kembali di dalam Kristus ya dipanggil untuk membangun citra kemanusiaan kita di dunia ini ya seturut dengan citranya. Jadi kalau dunia yang dikuasai oleh dosa ya berpikir tentang bagaimana supaya saya bisa lebih tinggi dari orang lain, Yesus justru kan menunjukkan kerendahan hati ya dengan membasuh kaki. Citra ini yang harus kita tampilkan, kemanusiaan yang baru ini yang harus kita tampilkan. Ketika dunia berlomba ya untuk menunjukkan saya yang paling kuat, saya yang paling hebat dengan mengorbankan orang lain, Yesus justru memberi contoh ya, belajar untuk mengorbankan diri, mengutamakan kepentingan orang lain ya, bukan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Citra ini, kemanusiaan baru ini yang harus kita tampilkan ya. Ketika orang hanya sibuk sendiri ya, tidak mau tahu dengan kesukaran dan penderitaan orang lain ya, ya menganggap ya misalnya orang dengan sakit mental ya lu gila gitu ya, ya lu gila aja sendiri gitu ya. Tapi Yesus justru mengajak kita untuk mau berbela rasa ya, menempatkan diri pada posisi orang lain dan juga merasakan ya penderitaan ya yang dialami oleh manusia. Jadi citra kemanusiaan yang seperti ini, bela rasa ini yang harus kita wujudkan ya. Bahkan bukan hanya dengan sesama manusia ya, tapi juga ketika kita berelasi dengan alam ya. Kita perlu menunjukkan kerendah hatian kita ya. Karena kalau kita bersikap arogan dengan membabat hutan, mengambil
emas sebanyak-banyaknya, nikel sebanyak-banyaknya, ya tanpa kita memikirkan tentang keseimbangan lingkungan, ya maka ya manusia ini nggak ada apa-apanya, hanya seperti semut di atas bumi gitu ya. Bahkan ya kita akan habis, akan selesai ya kalau kemudian kita tidak menjaga kelestarian dan keberlanjutan alam. Jadi citra kemanusiaan yang semacam ini yang harus kita hayati kembali ya di dalam relasi kita, termasuk relasi dengan alam semesta gitu ya. Dan sebagai orang Kristen, semakin kita mengenal Allah, semakin kita dekat, semakin kita cinta dengan Allah, kita juga harus cinta dengan sesama, cinta dengan lingkungan. Jadi spiritualitas yang semacam ini yang perlu kita hayati ya dalam citra kita sebagai manusia yang baru ya. Dan saya kira ini spirit Paskah yang harus kita perlihatkan oleh gereja-gereja ya. Ya. Artinya jadi kata-kata kunci, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kata-kata kunci yang penting sekali lagi, kita tidak dapat memisahkan kebangkitan Kristus gitu ya, terang Paskah itu ketika kita belum bisa memaknai kerendahan hati. Bahkan juga di dalam kesediaan memberi diri, mengorbankan diri, sekaligus juga berteman dengan sepi gitu ya. Berteman dengan yang namanya kekelaman. Berteman dengan berbagai situasi yang serba tidak pasti. Sebagaimana podcast hari ini di tengah kondisi bangsa yang muram, bisa jadi itu kena sekali ke diri kita masing-masing. Maka ketika kita memaknai Trihari Suci sampai pada kebangkitan Kristus, Paskah gitu ya. Bahkan kita memaknai kalau Paskah itu merupakan perayaan iman, kemenangan atas maut, maka kemenangan yang seperti apa yang mau kita maknai? Bergulat kita kan bukan yang sehari, 2 hari langsung ya kita bisa bilang ya saya adalah pemenangnya gitu ya. Saya sudah selesai berjuang, enggak. Tapi tiap-tiap hari kita berjuang, tiap-tiap hari kita bergulat. Ini gimana? Maka pesan penting juga buat teman-teman muda gitu ya, generasi muda gitu, apa gitu ya. Saya pikir ini menarik ya. Dengan Paskah itu kita diajak, kalau nanti kalau saya tidak salah di DPA Minggu Gereja Kristen Pasundan di saat Paskah itu temanya bertahan dan berjuang ya. Bertahan dan berjuang. Kenapa? Karena harapan itu selalu ada ya. Kemanusiaan baru itu sudah diciptakan oleh Kristus sendiri, dan kita diajak, kita dilibatkan dalam karya Kristus itu untuk memulihkan ya luka-luka kemanusiaan di masa kini, termasuk luka-luka ekologis karena eksploitasi yang tanpa batas yang dilakukan oleh manusia ya. Jadi Paskah mengundang kita untuk bangkit ya. Betul, ada dalam kemiskinan itu gak gampang untuk keluar dari sana ya. Mengalami kekerasan ya, itu tidak mudah ya, karena ada luka, ada trauma gitu ya. Kita tumbuh dalam pergumulan yang berat, itu sangat menyiksa kita gitu ya. Tapi kita tidak boleh menyerah gitu ya. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus bertahan, berjalan ya, walau mungkin tertatih ya. Tapi kita harus terus berjuang karena di ujung sana ada setitik terang ya. Di ujung sana ada kehidupan, ada kebangkitan, dan karena itu kita harus menuju ke sana walaupun kita harus merangkak
ya. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira kita diajak untuk berjalan bersama ya, untuk berbela rasa. Jadi kalau kita berjuang sendiri mungkin sulit ya, tapi Paskah mengajak kita untuk bersolidaritas ya, berpegangan tangan ya, berkolaborasi ya. Kita berjalan bersama ya, untuk membangun citra kemanusiaan yang baru itu ya, untuk membangun tatanan kehidupan yang lebih adil, lebih beradab. Kita ciptakan bonum comune ya, kebaikan bersama. Dan saya kira Kristus bangkit, dia mati, ya, dia bangkit untuk itu, untuk shalom, untuk bonum comune ya. Jadi mari kita bersama dengan gereja-gereja di-drive ya, diarahkan oleh misi itu ya. Misi untuk menciptakan ya, kalau dalam konteks sosial kita sebut kebaikan bersama ya. Dalam bahasa iman kita sebut sebagai shalom gitu ya. Jadi Paskah mengajak kita untuk itu, memperjuangkan shalom itu, tidak sendiri-sendiri tapi bersama-sama ya. Keselamatan itu tidak hanya sifatnya personal, tapi keselamatan itu juga terkait dalam tatanan bersama, baik sosial maupun ekologis. Dan saya kira gereja dan kita semua perlu kembali diarahkan oleh value dan misi itu. Ya. Kita sampai di penghujung podcast kita, Pak Hariman. Maka kata-kata hari ini gitu ya. Kata-kata hari ini, tapi sebelum sampai ke kata-kata hari ini, kembali lagi, bagaimana kita memaknai Trihari Suci sampai Paskah, bahwa kita tidak lagi memikirkan diri kita sendiri, atau bahkan abai, tidak menghiraukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Termasuk di dalamnya kita tidak boleh lagi tidak peka dengan berbagai situasi, khususnya yang terjadi di tengah-tengah alam yang paling dekat dengan kita. Bukan lagi menjadi pribadi yang mengeruk ya, mengeruk sebanyak-banyaknya, pokoknya untungnya buat saya, orang lain sabodo teuing gitu ya. Maka Trihari Suci Paskah ini makin mengasah kita gitu ya. Makin mengasah kita untuk serupa dengan Kristus, walaupun ini teologi sekali, tapi sangat penting karena kita tidak berjalan sendiri. Kata kuncinya adalah tadi, bersolidaritas dan sedia untuk berkolaborasi dengan orang lain. Kita diangkat oleh orang lain, kita pun juga mengangkat orang lain tatkala kita mengalami terpaan atau bahkan tidak berdaya. Maka kata-kata hari ini apa, Pak Hariman? Ya. Kondisi global boleh muram, Indonesia boleh gelap, tapi jadilah pribadi yang mau menjadi pelita. Walaupun nyalamu kecil, tapi pelitamu akan mengusir kegelapan. Dan kalau kita semua mau menjadi pelita, niscaya Indonesia akan terang. Dunia global yang bermuram durja itu akan kembali tersenyum sumringah. Dan karena itu, mari kita hayati spiritualitas kemanusiaan yang baru itu. Mari kita hidupi yang namanya kerendahan hati, kesediaan untuk berkorban, ya, bela rasa berdasarkan kasih. Ini yang akan membuat dunia yang muram menjadi tersenyum sumringah. Indonesia yang gelap akan kembali terang. Dan mari kita nyalakan pelita. Baik, terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara, tetap setia di podcast bukan Kopral Jono, tapi Kopral J,
gitu ya, menjadi pembinaan buat kita semua, kolaborasi perkuat layanan jemaat. Kiranya kita makin menghayati dan terus merawat tradisi dan sekaligus juga mengasah kasih kita, iman percaya kita melalui peringatan Trihari Suci dan juga Paskah. Tuhan memberkati dan salam Kopral J. Kopral J. Terima kasih. Terima kasih. Ya.